Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Insya Allah baik ya. Berjumpa lagi dengan Ibu di mata pelajaran pemrograman dasar, materi pokok algoritma dan pemrograman. Ibu senang sekali masih bisa menyapa kalian dari jauh walaupun dibatasi oleh layar. Semoga tidak menyurutkan semangat kalian untuk tetap belajar ya. Nah, sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Semoga ilmu yang kita dapatkan dapat bermanfaat. Berdoa dimulai. Selesai. Sudah hampir 10 bulan kita berada dalam situasi yang tidak pasti ini. Kalian masih bertahan di masa pandemi kan? Ibu harap kalian tetap mengikuti anjuran pemerintah ya. Dan semoga kita selalu dalam keadaan baik. Untuk presensi, silahkan kalian lakukan di Google Classroom. Presensi akan dimulai pukul 7 pagi hingga 12 siang. Dan jika ada pertanyaan maupun ada hal yang ingin didiskusikan, silahkan kirim di kolom chat pribadi di Google Classroom ya. Wave Beats Music. Oh ya, kalian tahu tidak? Pandemi COVID-19 yang tengah kita hadapi bersama ini, selain memberikan dampak terhadap kesehatan, virus ini juga memberikan dampak terhadap pembelajaran yang dilaksanakan secara daring. Nah, sebelum masuk pada pembelajaran kita hari ini, Ibu akan mengadakan pretest berbentuk kuis. Silahkan kalian akses kuisis dengan link berikut ini. Baiklah, kita langsung buka bersama-sama saja untuk kuisnya ya. Semangat! Ibu akan share screen. Sekalian kalian juga mengerjakan. Lampu, kan kadang suka mati lampu gitu. Nah, ini ya anak-anak Ibu, nanti langsung saja kalian klik. Sudah ya anak-anak, karena tadi ada yang masih belum tepat jawabnya, mungkin setelah pembelajaran kita kali ini anak-anak dapat mengerti dan bisa mengisi post-test dengan benar dengan hasil yang memuaskan. Nah, jadi dengan mempelajari materi ini kita bisa mengetahui kaitan mata pelajaran pemrograman dasar dengan kehidupan kita sehari-hari. Contoh misalnya dalam membaca resep masakan, selain bahan-bahan yang digunakan, kita juga harus melihat prosedur atau langkah-langkah pembuatannya. Dalam setiap hal yang kita lakukan selalu berhubungan dengan algoritma. Mudah-mudahan anak-anak semua ngerti ya, walaupun kita nggak tatap muka, tapi insya Allah materi yang Ibu sampaikan dapat dipahami anak-anak. Nah, jadi hari ini kita akan belajar algoritma pemrograman.
Dengan mempelajari materi ini, kita bisa mengetahui kaitan mata pelajaran pemrograman dasar dengan kehidupan sehari-hari. Contohnya, misalnya dalam membaca resep masakan, selain bahan-bahan yang digunakan, kita juga harus melihat prosedur atau langkah-langkah pembuatannya. Dalam setiap hal yang kita lakukan, pasti akan selalu berhubungan dengan algoritma. Nah gitu ya anak-anak, jadi emang berkaitan sekali antara materi pelajaran yang kita pelajari hari ini tuh dalam kehidupan sehari-hari juga bermanfaat agar lebih teratur, agar lebih runtut antara apa yang dikerjakan gitu. Nah untuk tujuan, Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, setelah mendengarkan penjelasan dari guru, siswa dapat mendeskripsikan dan memahami penggunaan data dalam algoritma dan konsep algoritma pemrograman dengan benar. Kemudian, setelah mendengarkan penjelasan dari guru, siswa dapat menggunakan algoritma pemrograman untuk memecahkan permasalahan dengan benar. Kemudian, lanjut pada cakupan materi pembelajaran. Proses pembelajaran yang akan dilaksanakan yaitu menggunakan model pembelajaran discovery learning dengan metode diskusi kelompok dan penugasan. Dari kegiatan pembelajaran yang akan kita lakukan yaitu antara lain ada mengamati gambar juga, kemudian mengerjakan lembar kerja literasi dari HOTS. Ada yang sudah tahukah HOTS? HOTS merupakan kepanjangan dari High Order Thinking Skill, yang merupakan tuntutan dari abad 21 sendiri. Jadi kita juga dituntut untuk berpikir secara kritis anak-anak. Lanjut ya, kita masuk pada penilaian pembelajaran. Nah, pada penilaian pembelajaran kita kali ini ada 3 aspek yang dinilai. Yang pertama, aspek sikap. Untuk aspek sikap sendiri, penilaian siswa dalam kedisiplinan, tanggung jawab, dan santun. Kemudian, aspek pengetahuan yaitu penilaian siswa dalam memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi tentang pengetahuan faktual, konseptual, operasional dasar, dan metakognitif sesuai dengan bidang dan lingkup kerja. Yang ketiga, yaitu aspek keterampilan, penilaian siswa dalam melaksanakan tugas spesifik dengan menggunakan alat, informasi, dan prosedur kerja yang lazim dilakukan, serta menyelesaikan masalah sederhana sesuai dengan bidang dan lingkup kerja. Nah, sekarang Ibu minta anak-anak bisa berdiskusi untuk mengerjakan lembar kerja. Nah, langsung saja ya, coba anak-anak perhatikan dari instruksi atau langkah-langkah kerja berikut ini. Ada beberapa contoh nih anak-anak. Yang pertama ada resep puding mangga. Nah, biasanya gini, resep puding mangga itu pasti yang pertama kita mengetahui bahannya kan. Kemudian bahannya nggak cuma bahan puding, misalnya pudingnya mau pakai flan susu, pudingnya mau pakai topping. Nah, kita juga catat itu semua dari bahan puding mangga, dari bahan flan susu, dari bahan topping.
Selanjutnya setelah kita menyiapkan bahan-bahannya, lanjut yaitu cara membuat puding buahnya gitu, puding mangganya sendiri kan. Nah, di dalam cara membuatnya itu juga harus nuntut anak-anak, ya kan? Misalnya, yang pertama mencampurkan susu dengan daging buah mangga, kemudian haluskan dengan menggunakan blender, tambahkan serbuk dan gula pasir, selanjutnya panaskan adonan, kemudian aduk terus sampai mendidih, langsung matikan api hingga agar rasa buah mangga itu tidak berubah kan. Nah, kemudian masukkan dalam cetakan, menunggu puding mangga dingin dan mengeras. Selanjutnya flas susunya. Nah, flas susunya sendiri juga ada langkah-langkahnya gitu anak-anak. Yang pertama kayak campurkan susu UHT, gula pasir, dan tepung maizena. Kemudian setelah puding agak mengeras, tuang secukupnya gitu. Kemudian puding mangga siap disajikan gitu. Sebenarnya semua step by step, langkah demi langkah itu nggak boleh tertukar, karena misalnya dari yang pertama langsung masukkan adonan ke dalam cetakan, apa yang mau dimasukkan gitu kan anak-anak, padahal kita belum mencampurkan apa-apa gitu. Jadi harus urut. Kita coba masuk ke langkah-langkah algoritma selanjutnya. Contohnya ini tuh kayak contoh dalam kehidupan sehari-hari gitu loh anak-anak. Jadi dalam penerapan kehidupan kita sehari-hari gitu, biar pemahaman kalian juga mudah, walaupun kita ada jarak, kita nggak tatap muka secara langsung, tapi pemahaman yang mudah seperti ini harusnya lebih bisa masuk. Nah, kemudian ada langkah-langkah dalam menghitung volume balok input. Nah, di sini ada panjang, lebar, dan tinggi balok dalam sentimeter. Nah, langkah-langkahnya itu yang pertama masukkan panjang balok, kemudian lebar balok, kemudian tinggi balok. Kemudian langkah yang keempat yaitu menghitung volume balok, adalah yaitu hasil dari panjang kali lebar kali tinggi balok. Wave Gitu Beats anak-anak. Music. Dari contoh-contoh langkah kerja dan instruksi yang udah kita lihat yang berkaitan dengan ketiganya, coba anak-anak menjawab pertanyaan ibu ini ya. Apakah tujuan masing-masing langkah kerja, dan apakah ada tahap persiapan, apakah ada tahap proses, kemudian apakah hasil atau output pada setiap langkah kerja, dan kemudian jika langkah-langkah yang sudah kita lihat tersebut disebut algoritma, lalu apa itu algoritma? Bagaimana menyusun algoritma yang baik untuk menyelesaikan masalah? Beats Music. Nah, langsung saja kita lihat. Di sini ada definisi algoritma. Dilihat dari istilah algoritma, dari nama seorang matematikawan Muslim bernama Abu Ja'far Muhammad Ibnu Musa al-Khwarizmi, 780 Masehi sampai 850, yang oleh orang Barat menyebut al-Khwarizmi sebagai algoritma yang diartikan proses menghitung dengan angka Arab. Nah, ini beliau namanya al-Khwarizmi kalau yang lebih kita kenal ya. Nah, beliau itu
beberapa konteks, algoritma dapat diartikan urutan langkah-langkah yang spesifik atau tertentu untuk melakukan suatu pekerjaan. Nah, selanjutnya ada penyajian algoritma dengan flowchart. Nah, di dalam flowchart sendiri terdapat simbol-simbol yang menggambarkan. Nah, di dalam flowchart sendiri terdapat simbol-simbol yang memiliki arti masing-masing. Nah, dapat kita lihat ya, simbol ini seperti oval, ini memiliki nama terminator. Nah, terminator sendiri itu mempunyai fungsi permulaan atau akhir program atau algoritma. Kemudian garis panah yang itu garis alir atau flow line yang memiliki fungsi arah aliran algoritma atau program. Kemudian ada preparation yang memiliki fungsi proses inisialisasi atau pemberian harga awal, misalkan mendefinisikan konstanta di awal. Kemudian ada bentuk segi empat yang miring ini namanya input. Input bisa, output bisa. Input atau output data ya. Kemudian fungsinya proses input atau output data informasi. Kemudian ada persegi panjang, yaitu proses. Mempunyai fungsi proses perhitungan atau pengolahan data. Kemudian ada ini decision atau percabangan. Nah, memiliki fungsi kondisi bersyarat yang memungkinkan algoritma menjalankan perintah untuk kondisi yang berbeda-beda. Kemudian ada ini bulat ya, lingkaran. Ini on page connector yang memiliki fungsi penghubung bagian flowchart yang berada pada satu halaman, digunakan jika algoritma cukup besar sehingga harus dipecah penyajiannya. Nah, kemudian ada off-page connector, namanya seperti ini, yang memiliki fungsi penghubung bagian flowchart yang berada pada satu halaman, digunakan jika algoritma cukup besar sehingga harus dipecah penyajiannya. Ibu harap anak-anak bisa mengerti ya. Masuk ke pengembangan konsepnya ya. Penyajian alur logika. Nah, penyajian secara garis besar bisa dalam dua bentuk penyajian, yaitu tulisan dan gambar. Algoritma yang disajikan dengan tulisan yaitu dengan struktur bahasa tertentu, misalnya bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, dan pseudocode. Pseudocode adalah kode yang mirip dengan kode pemrograman yang sebenarnya seperti Pascal atau C, sehingga lebih tepat digunakan untuk menggambarkan algoritma yang akan dikomunikasikan kepada pemrogram, sedangkan algoritma disajikan dengan gambar, yaitu dengan flowchart. Nah, anak-anak silahkan menyiapkan alat tulisnya dan bisa dikerjakan ya sambil ibu bimbing. Jadi kita bisa sama-sama belajar. Ibu bacakan, kita tahu bahwasanya rumus keliling dari trapesium adalah K sama dengan AB ditambah BC ditambah CD ditambah AD. Sedangkan rumus luasnya adalah L sama dengan AB ditambah CD
dikali T per 2. Maka, dalam penulisan pusokod sebagai berikut. Nah, anak-anak tinggal isi aja yang titik-titik. Jadi, dalam pembelajaran kita kali ini, anak-anak dituntut untuk bisa mandiri. Jadi, menganalisis, menjawab dengan tepat. Setelah kita tahu tadi yang ke belakang ya, kita udah bahas apa algoritma, pengertiannya dan sebagainya. Nah, tadi kan juga ada tadi contoh yang kayak langkah-langkah segitiga ya tadi kalau. Langsung saja. Itu ya, ini gambarnya juga jelas juga. Ini huruf A, B, C, D, dan ini tingginya ya. Nah, deklarasi program hitung luas trapesium ya. Yang pertama pasti dideklarasikan, ya kan? Ada var luas AB, CD, tinggi itu integer. Kemudian algoritmanya, nah kira-kira apa? Kemudian 10. Ini apanya yang 10 bukan. Ibu bimbing, tenang aja ya. Kemudian apa yang 8? Dan tingginya 7. Berarti kalau ini T, ini sama ini, nah anak-anak bisa ya. Insya Allah bisa. Ibu yakin bisa. Kemudian luas. Nah, luas ini langsung aja ditulis dari ini tadi, terus dari rumusnya tadi ya kan. Bisa. Ini ditambah ini, kemudian dikali ini. Tulis saja di sini. Nah, kemudian dia akan menulis luas setelah ini. Lanjut ya anak-anak. Kemudian ada flowchart atau diagram alir. Nah, kita tadi juga udah bahas itu yang apa? Simbol-simbolnya kan. Nah, flowchart atau bagan alir adalah skema bagan atau chart yang menunjukkan aliran atau flow di dalam suatu program secara logika. Flowchart merupakan alat yang banyak digunakan untuk menggambarkan algoritma dalam bentuk notasi-notasi tertentu. Flowchart merupakan gambar atau bagan yang memperlihatkan urutan dan hubungan antar proses beserta pernyataannya. Gambaran ini dinyatakan dengan simbol. Dengan demikian, setiap simbol menggambarkan proses tertentu, sedangkan antara proses digambarkan dengan garis penghubung. Dengan menggunakan flowchart akan memudahkan kita untuk melakukan pengecekan bagian-bagian yang terlupakan dalam analisis masalah. Nah, di samping itu, flowchart juga berguna sebagai fasilitas untuk berkomunikasi antara pemrogram yang bekerja dalam tim suatu proyek. Nah, tadi kan kita juga udah mengenali lambang-lambang dari flowchart sendiri ya anak-anak. Nah, di sini ada contoh flowchart, yaitu permulaannya ada mulai, kemudian ada input, masukkan panjang, kemudian ada input, masukkan lebar, kemudian di prosesnya luas itu sama dengan panjang kali lebar. Nah, tulis luas itu
tulis prosesnya itu nanti outputnya jadi L, kemudian ada akhiran yaitu selesai. Nah, kemudian masuk pada contoh flowchart. Di sini ada problemnya yaitu menghitung luas persegi panjang. Nah, algoritmanya sendiri ada masukkan panjang, kemudian masukkan lebar, kemudian hitung luas, yaitu panjang dikali lebar. Nah, kemudian cetak luas. Algoritma pemrogramannya sendiri ini ada PHP. Apabila bahasa pemrogramannya PHP, kemudian panjang sama dengan 6, lebarnya 5, luasnya yaitu panjang di lebar. Nah, kemudian jadi luas persegi panjang adalah nah di sini luas isinya ya. Lanjut ya. Nah, di sini ada contoh soal. Anak-anak bisa mulai untuk menjawab juga. Di sini ada gambar ya. Ini ada clue sedikit kalau anak-anak kelihatan kecil ya, nggak apa-apa. Nah, di sini algoritma dari mengkonversi suhu yaitu pertama, inputkan atau masukkan besaran suhu tersebut ke dalam satuan Celcius. Kemudian, apabila suatu suhu tersebut ingin diubah dari Celcius ke Reaumur, maka harus menggunakan rumus R. Dan apabila suatu suhu tersebut ingin diubah dari Celcius ke Fahrenheit, maka harus menggunakan rumus R. Setelahnya, maka suhu pada besaran Fahrenheit atau Reaumur tersebut akan ditampilkan. Nah, ini di sini rumus Reaumur, di sini diisi rumus Fahrenheit, anak-anak. Silakan ya, sepertinya mudah sih menurut Ibu. Di sebelumnya SMP kan juga udah pernah kan mengenal rumus-rumus Fahrenheit dan sebagainya. Lanjut ya. Kemudian di sini ada latihan terkontrol dalam kelompok kecil. Nah, tadi kan kita udah diskusi sama-sama tuh. Sekarang giliran anak-anak untuk membentuk kelompok kecil. Nah, kemudian anak-anak bisa jawab di dalam kelompoknya soal yang Ibu berikan. Kelompoknya bisa dikoordinir sendiri ya. Berapa anaknya, silahkan. Langsung saja. Kemudian buatlah algoritma dan diagram alir atau flowchart untuk menampilkan nama Anda sebanyak 10 baris ke bawah menggunakan perintah for do. Nah, ini sudah ada langkah-langkahnya, anak-anak tinggal itu saja. Di sini ada clue kalau kelihatan karena kecil sekali. Gambaran aja sih untuk memudahkan anak-anak dalam menjawab. Diskusi itu juga penting ya anak-anak, karena mengumpulkan beberapa ide, beberapa ilmu dari orang satu ke orang yang lain. Jadi misalnya satu belum paham bisa bertanya dengan teman yang lain gitu, saling melengkapi. Ya. Ini ada 6 langkah ya anak-anak. 6 langkah. Langkah pertama itu apa? Kemudian langkah kedua, jadi sebenarnya di sini ya, tentukan nilai awal
nilai awal I sama dengan 0. Langkah 3, langkah 4, I sama dengan I plus 1. Kemudian langkah 5, anak-anak isi. Kemudian jika belum, maka kembali ke langkah 3. Jika sudah, lanjutkan ke langkah 6. Langkah 6 itu selesai. Jelas sekali apabila melihat gambar yang di sini ya, anak-anak. Lanjut ya, Ibu hanya memberikan gambaran, kalian bisa diskusi dalam kelompok kecil. Ada soal selanjutnya yaitu buatlah program menggunakan Turbo Pascal 7.0 untuk menampilkan sangat baik apabila nilainya 85 sampai 100. Baik. Kemudian apabila nilainya 70 sampai 84 itu cukup, dan apabila nilainya 60 sampai 69 itu kurang. Apabila nilainya 0 sampai 59 dengan menggunakan perintah if then. Nah, langsung saja jawabannya di sini ya. Sudah ada langkah-langkahnya. Anak-anak bisa langsung isi, diskusikan dalam kelompoknya. Nah, di situ kan ada use CTR, var, kemudian nilainya integer dan begin. Kemudian ada write, masukkan nilai. Wave Beats Music. Kemudian readline, nilai. Jika nilai titik-titik, jika nilai 70 dan write by X. Itu mudah sekali anak-anak. Yang bisa tolong dibantu, yang belum bisa. Kemudian yang belum bisa juga memahami pelan-pelan sampai bisa. Lanjut ya anak-anak. Nah, sekarang latihan mandiri atau individu. Nah, di sini anak-anak juga dilatih untuk mandiri. Langsung saja, soalnya diketahui sebuah segitiga memiliki ukuran sebagai berikut. Alas 25, tinggi 30. Kemudian, hitunglah luas segitiga tersebut dengan menggunakan pusok kode. Jawabannya, program hitung luas segitiga. Deklarasinya, anak-anak bisa jawab pada titik-titik di bawah ini. Kemudian algoritma, anak-anak juga bisa jawab di titik-titik yang sudah disediakan. Kemudian langkah selanjutnya yaitu luasnya setengah kali alas kali tinggi. Kemudian outputnya write luas. Jelas ya anak-anak untuk soalnya? Ibu kira jelas. Nanti apabila ada yang ingin ditanyakan bisa lewat kolom komentar di Google Classroom ya. Baik. Kemudian ada lagi soal kedua ya, yang latihan mandiri atau individu. Jelaskan definisi flowchart dan contoh jenisnya. Kemudian jawabannya yaitu flowchart atau bagan alir adalah bagan chart yang menunjukkan alir atau flow di dalam program atau prosedur sistem secara logika. Nah, bagan alir atau flowchart digunakan terutama untuk alat bantu komunikasi dan untuk dokumentasi. Ada beberapa jenis flowchart di antaranya. Yang pertama, bagan alir sistem. Contohnya ya anak-anak bisa isi di titik-titik yang sudah disediakan. Kemudian yang kedua ada bagan alir dokumen atau dokumen flowchart. Kemudian yang ketiga ada bagan titik-titik, anak-anak bisa cari sendiri juga. Ada schematic flowchart, Inggris-Inggrisnya ya, clue-nya. Dan kemudian yang keempat ada bagan alir program. Kemudian ada titik-titik, ini anak-anak bisa cari.
clue-nya proses flowchart. Jangan lupa, ini kan baru jenis-jenisnya. Perintahnya adalah jelaskan definisi flowchart dan contoh jenisnya ya anak-anak. Nah, mungkin itu tadi ya pembelajaran yang kita laksanakan hari ini. Nah, melalui tanya jawab, anak-anak bisa merefleksikan penggunaan data dalam algoritma dan konsep algoritma. Kalian bisa lakukan itu di kolom komentar di Google Classroom ya anak-anak. Baik. Kemudian tadi Ibu lihat udah ada yang langsung pas respon mengajukan pertanyaannya. Nah, melalui tanya jawab tersebut, anak-anak juga bisa menyampaikan kesimpulan, yaitu kesimpulan dari pembelajaran yang udah kita laksanakan hari ini. Kalian di kolom komentar juga ya anak-anak, di Google Classroom. Kemudian nah, kita akan masuk pada sesi post-test. Nah, jadi setelah kita melakukan pembelajaran kita hari ini dan kita juga udah melaksanakan pretest sebelum kita masuk pembelajaran hari ini, kemudian kita udah belajar juga, kita juga udah latihan berkelompok, latihan mandiri, diskusi sama-sama, dan sekarang masuk pada sesi post-test. Baik, langsung saja. Untuk linknya, link post-test sama dengan link pretest yang pertama tadi. Nah, langsung saja ya, share screen. Nah, jadi ini ya soalnya anak-anak. Yang pertama itu dalam penulisan algoritma. Nah, 100 semua ya anak-anak Ibu. Dan dari post-test kali ini, kalau dibandingkan dengan pretest yang sudah dilakukan sebelum memulai pembelajaran, hasilnya memang berbeda ya. Jadi yang sebelumnya banyak anak-anak yang mendapat nilai belum maksimal. Dan setelah melakukan pembelajaran, ternyata anak-anak lebih tahu apa itu algoritma pemrograman, penyajiannya, dan lain sebagainya. Jadi berpengaruh ya anak-anak, walaupun pembelajaran dilaksanakan secara daring, alhamdulillah. Kemudian anak-anak bisa mencatat ya pembelajaran yang akan kita lakukan di pertemuan yang akan datang, yaitu kita akan mempelajari penyajian algoritma dengan pseudocode, kemudian dan dengan bahasa natural. Nah, gitu ya anak-anak. Baik, selesai sudah dan tidak terasa kita sudah sampai di akhir pembelajaran. Cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan. Mudah-mudahan pembelajaran kita dapat bermanfaat. Amin. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran, sebaiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.